warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 TKR 2 akan mempromosikan sekolah ini dengan membuat video. Anggota kami di sini ada Kevin Hendra absen 20, Reza Pandu absen 7, Kaila Sifa absen 19, Muhammad Anton absen 28, Ilham Setiawan absen 14. Lapangan Sekolah SMK 54 Jakarta. Masjid Nurul Fikri. Kantin Sekolah SMK 54 Jakarta. Ruang Guru TKR. Ruang Guru TV Telung. Ruang Guru TKJ. Ruang Praktek TKR. Ruang Praktek TPTU. Ruang Praktek TKR. Ruang Praktek TKJ. Ruang Guru. Ruang Tata Usaha. Ruang Olah SMK N54 Jakarta. Ruang WSI SMK 54 Jakarta. Ruang bimbingan konseling. Ruang perpustakaan. Kantin. Ruang praktek TKJ. Ruang teori 7 bahasa Indonesia. Ruang teori 8 agama. Wawancara eksklusif Kepala Sekolah SMK 54 Jakarta. saya Jenny Klasafani dari 12 TK2. Saya Hani Pembalasari dari kelas 12 TK2. Di sini kami sudah bersama narasumber kami, yaitu yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dari SMK Negeri 54 Jakarta, yaitu Ibu Amidah. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai SMK Negeri 54 Jakarta. Ibu, menurut Ibu, apa saja program utama yang dilakukan oleh sekolah dalam meningkatkan penerimaan siswa baru?
kita biasanya untuk penerimaan siswa baru biasa masih PPDB online ya sampai saat ini. Adapun juga beberapa promosi kita yang lakukan di medsos dengan adanya company profile SMK Negeri 54 Jakarta. Kemudian ada ajang-ajang prestasi yang memang kita ikutkan di luar seperti lomba LKS tingkat nasional untuk PPPU ya kan. Nah, untuk wilayah DKI Jakarta alhamdulillah mereka sudah kenal SMK 54 Jakarta bahwa kita memiliki kompetensi untuk itu masuk kepada ajang tingkat nasional. Kemudian ajang wilayah DKI Jakarta kita mulai juara pertama. Kemudian untuk TKR-nya kita wilayah DKI Jakarta 3, untuk yang wilayah Jakarta Pusat kita meraih yang pertama ya, dan prestasi-prestasi futsal, voli lewat MGMP dan sebagainya. Nah, dari situlah masyarakat akan tahu stakeholder kita, orang tua, dunia industri, dunia usaha, bahwa kita bisa berkibar prestasi kita di luar sana. Dengan begitu animo mereka untuk masuk ya, untuk keinginan masuk ke 54 itu memang sangat tinggi. Jadi setiap tahunnya kita artinya hanya menyaring kepada anak-anak yang memang sesuai dengan nilai yang ada, karakter yang ada, itulah memang yang kita bisa terima setiap tahunnya. Ya. Untuk menurut Ibu, kekurangan dari SMK Negeri 54 itu apa sih, dan untuk solusinya itu apa menurut Ibu? Sebenarnya kalau dikatakan kekurangan artinya memang tidak ada organisasi yang sifatnya perfect ya, tidak ada sifat organisasi yang qualified, pasti ada sisi lemahnya. Ya memang dari sisi lemahnya kita ini kebanyakan di Jakarta Pusat ini kita memang kondisi kita yang kurang menguntungkan sebenarnya. Kenapa? Karena berada di tengah ibu kota dengan berbagai latar belakang, keluarga, budaya, itu yang bisa masuk ke sekolah yang tidak bisa kita bendung. Sehingga timbullah hal-hal yang tidak kita harapkan, seringkali terjadi di luar kontrol oleh manajemen sekolah. Ya adanya mungkin sesekali terjadinya anak-anak yang merasa lebih arogan satu dengan yang lain, merasa lebih berkuasa, ya secara halus juga mungkin mereka mengintimidasi, walaupun itu tidak sepenuhnya adalah dilakukan mereka, namun ada indikasi-indikasi seperti itu. Karena kita sadar bahwa di SMK Negeri 54 ini kita bauran campuran dari berbagai latar belakang keluarga, tingkat ekonomi keluarga yang berbeda-beda ya, itu semua terkumpul pada satu muara di SMK Negeri 54 Jakarta. Sehingga banyak sekali ya memang yang kekurangan-kekurangan seperti itu yang muncul, gesekan-gesekan yang kerap kali dari hal-hal ringan menjadi yang berat untuk sebagian siswa kita. Ya. Antisipasinya kita dari tim kesiswaan, kita membentuk di sini eskul, kita menyatukan mereka dari berbagai latar belakang budaya, ekonomi dan sebagainya menjadi satu kesatuan. Ya tim voli, tim futsal, basket, ya kan. Kemudian juga ada hadro dan sebagainya, sehingga mereka bisa membaur, menyatu, saling mendukung satu dengan yang lain. Dengan adanya di OSIS mereka bisa sama-sama ya kan, di PNR, di Pramuka. Nah kita bagaimana bisa meramu kegiatan tersebut menjadi bahwa ini adalah tanggung jawab bersama, bukan lagi individu A, B, dan C dalam mengusung prestasi untuk SMK Negeri 54 Jakarta. Jadi semua ada andilnya, ada haknya, dan juga ada kewajiban di dalam. Seperti itu. Oke, untuk menurut Ibu, tindakan tim sekolah apabila ada masalah yang datang kepada SMK Negeri 54 itu apa, dan solusinya dan cara mencegahnya itu apa saja, Bu? Ya, masalah itu kan banyak ya. Contohnya kita saat ini seperti tawuran remaja ya kan, yang baru-baru ini terjadi. Bagaimana kita mencegahnya? Yaitu kita pagi sudah ada kan tadarus ya kan, kemudian ada pembinaan karakter. Kemudian juga wali kelas sudah memberikan pembinaannya secara maksimal, dan kita memfasilitasi anak-anak untuk berkegiatan yang positif dari mulanya PNR, Pramuka, berbagai macam eskul, kemudian berbagai lomba-lomba di luar ya kan. Dengan adanya fasilitas praktek kita di sini dari TKR, TKJ, TPTU, semua kita fasilitasi untuk kegiatan anak mengarah kepada hal-hal yang positif, sehingga yang negatif-negatifnya mudah akan terkikis oleh padatnya program kegiatan yang ada di sekolah yang bisa diikuti oleh anak-anak secara rutinitas yang wajib maupun yang eskul yang sifatnya ekstra. Visi dan misi Ibu sebagai Kepala Sekolah Negeri SMK Negeri 54 itu apa, Bu, kalau boleh tahu? Kalau dari misi saya adalah ingin melambungkan prestasi pada siswa di segala bidang dan memiliki siswa-siswi yang profesionalisme di dalam
mereka melangkah keluar dari SMK Negeri 54 menjadi orang yang beriman bertakwa dan memiliki profesionalisme di bidang sesuai dengan jurusan masing-masing. Itu dari misinya. Ya, visinya yaitu ya kita melalui dengan SMK Negeri 54 Jakarta bagaimana kita membimbing mereka mengarahkan profesionalisme di segala bidang dengan memfasilitasi segala sesuatunya yang ada di sekolah dengan SDM, dengan sarpras dan sebagainya sehingga bisa meraih apa yang dia harapkan. Kemudian juga kita yang visi saya yang kedua, bagaimana membangun kepercayaan publik ya khususnya untuk stockholder kita yaitu dunia industri, dunia usaha dan orang tua yang memang akan menitipkan anaknya untuk bersekolah di kita. Kemudian juga kepada dinas pendidikan dari mulai Kasatla ya kan kecamatan, kemudian Kasudin sampai dinas pendidikan provinsi bisa memberikan kepercayaan kepada SMK Negeri 54 Jakarta bahwa kita masih bisa termasuk kategori sekolah yang terbaik ya kan yang diakui prestasinya yang bisa dibanggakan di wilayah DKI Jakarta. Oke Bu, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu untuk SMK Negeri 54 Jakarta ke depannya? Harapan saya untuk SMK Negeri 54 Jakarta, baik siswi maupun warga sekolahnya bisa meraih prestasi yang terbaik dari bidangnya sesuai dengan kejuruan masing-masing, kemudian lulus dengan nilai predikat yang terbaik, dapat diterima di industri, stockholder kita dengan baik sesuai dengan jurusannya, dan anak-anak bisa menuntaskan pembelajaran 3 tahun di sekolah ini dengan hasil yang maksimal sehingga bisa mengembalikan kepercayaan publik bahwa SMK Negeri 54 memang masih yang terbaik yang bisa mereka harapkan untuk anak-anak atau menitipkan anaknya untuk bersekolah di sini untuk masa depan mereka yang lebih baik. Jadi seperti itu. Oke Bu, terima kasih telah menjawab pertanyaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Siap Bu. Sebelumnya di sini saya ingin mewawancara Ibu soal perkembangan sekolah ini. Apa Ibu perkenalkan diri dulu sebelumnya? Oke, makasih untuk kedatangan kalian dan mencoba Oke, dari kemarin ya kalian kita waktunya ya. Sorry di bulan Desember ini. Saya Bu Maria Anastasia, guru matematika di sini. Saya pegang kelas 12, saya ngajar kelas 12. Kemudian saya dipercayakan sebagai wakil siswa. Ibu sudah berapa lama Bu belajar di SMK Negeri 54 Jakarta ini? Oke, saya ngajar kurang lebih sudah 23 tahun. Ibu sebagai posisi apa dan mengajar apa di SMK ini? Saya sampaikan tadi, saya ngajar matematik kelas 12. Kemudian mendapatkan kepercayaan saat ini Ibu mengajar di sini, bagaimana sih Bu tanggapan siswa-siswi di sini? Tanggapan Ibu sebagai seorang siswaan? Oke, baik. Walaupun sebelumnya Ibu belum wakil siswanya yang dilihat dari anak-anak memang kalian itu semua anak baik. Kalian semua anak baik yang kadang-kadang membuat kalian itu berlaku yang tidak baik di luar. Itu Ibu yakin bukan karena kemauan kalian sendiri, bisa juga dipengaruhi pihak lain. Kalian masih istilahnya masih gampang untuk dipengaruhi, masih gampang untuk terprovokasi, sehingga akhir-akhir ini muncul kejadian-kejadian yang sama-sama kalian tahu. Banyak siswa yang terlibat tawuran, banyak siswa yang terlibat senjata tajam, kemudian ada yang melakukan penyerangan, ya kan? Sampai kalian tahu kemarin korban terakhir SMK 39 yang korban penusukan, dan itu pun sekolah yang manajemen berani ambil sikap 3 siswa itu kita kembalikan ke orang tua. Jadi artinya apa? Dari pihak sekolah, khususnya pembina siswa, tidak bosan-bosannya untuk terus mengingatkan kalian lewat kelas, lewat pembina, lewat kegiatan yang kita lakukan selama ini, apel pagi, upacara pagi, tadarus bersama dan lain-lain. Itu artinya apa? Berharap bahwa kalian bisa sadar, pikiran kalian bisa berubah untuk
tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri kalian sendiri. Nah, jadi ibu berharap bahwa kejadian terakhir kemarin itu menjadi pembelajaran buat kalian. Ada teman kalian yang dikembalikan ke orang tua, paling kurang yang lain bisa lihat. Pihak sekolah berani loh kembalikan anak ke orang tua. Artinya itu apa? Yang lain bisa bercermin dari kejadian itu. Jangan sampai ikutan mau mencoba. Sudah 54 biasanya cuma makan sambal doang. Tapi kita memang bersikap. Bukan berarti bisa ambil dengan anak seperti itu. Proses yang kembalikan ke orang tua itu kan ada proses. Mulai dari peringatan SP1, SP2, SP3 sampai yang terakhir K41 sudah tanda tangan di atas selesai. Sekali lagi dilakukan berarti kita kembalikan. Proses sudah kita jalankan. Tapi anak itu selalu coba-coba. Sekali lagi, kegiatan lagi yang kalian mau sapa ya, kalian bersama sampai kita datangkan pembicara dari itu berharap ada sesuatu nilai plus yang bisa kami dapat karena masukan yang positif untuk diri kamu sendiri, untuk masa depan kamu. Sekolah hanya memfasilitasi biar kamu bisa jadi generasi yang dari guru kamu minimal, orang tua, keluarga, agama, negara, harap dengan kegiatan ini anak-anak saya di rumah ke depannya lebih baik. Satu seperti itu aja Iya, Bu. Sekarang Ibu yang terakhir. Buat siswa agar kedepannya sekolah ini lebih baik lagi, Pak. Pertama itu tidak bosan-bosan terus belajar, ya. Tidak bosan-bosan terus belajar. Kurangin yang namanya main game. Kalau game itu memberikan efek yang positif untuk kamu ya silakan lanjutin. Karena sekarang juga ada gamer yang menghasilkan duit. Tapi kalau game itu hanya menghambat studi kamu, belajar kamu, kurangin positif. Untuk langsung lepas sama sekali nggak mungkin. Pelan-pelan kembali, kemudian lakukan hal-hal yang positif untuk diri kamu. Kamu udah tahu bahwa untuk jadi orang yang baik, orang sukses kan tidak adalah melalui pendidikan terusnya harus kuliah dan seterusnya. Kamu selesai dari sini kamu berwirausaha ya silakan, nggak ada yang larang kan? Kenapa enggak? Pasti bisa, tergantung niat dan tekad. Tapi saya berharap untuk anak-anak 54 tidak bosan-bosan belajar, terus belajar, kurangin hal-hal yang tidak penting. Jadi seperti disampaikan tadi, kurangin main game, kemudian kurangin kegiatan-kegiatan yang merugikan kalian seperti anarkis, kemudian aksi-aksi yang seperti yang marak terjadi akhir-akhir ini gampang terprovokasi, itu ya saya pelan-pelan kita mulai tinggalkan. Itu aja harapan itu ya, mudah-mudahan 54 jadi lebih baik, lebih maju dan lebih berprestasi. Ibu terima kasih banyak ya Bu atas wawancaranya. Bapak boleh perkenalkan namanya Pak? Ya, nama saya Pak Rahmat Riono, guru teknik kendaraan ringan dan guru teknik pendingin tata udara. Bapak di sini mengajarnya udah berapa lama Pak? Nah, dari tahun 2016. Tanggapan Bapak mengenai sekolah 54 di sini gimana Pak? Ya, tanggapan Bapak untuk SMK Negeri 54 ini memang anak-anaknya cukup baik, karakternya juga baik. Intinya dari semua program OSIS maupun anak-anak di kelas cukup memuaskan dalam proses belajar mengajar. Harapan Bapak untuk kedepannya buat siswa-siswi di 54? Harapan saya untuk lulusan dari 54, satu, bisa mandiri bekerja, bisa mandiri berwirausaha, bisa mandiri untuk kuliah. Terima kasih ya Pak waktunya. Halo guys, kami sekarang lagi bersama Pak Ali. Bapak boleh perkenalkan diri secara lengkap Pak, nama panjangnya dan jabatannya. Oke. Perkenalkan, nama saya Ali Sabrudin, panggilannya Pak Ali, panggilan akrab anak-anak. Dan saya di sini mengampu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Siapa lagi? Untuk jabatan di sini selain guru ada lagi gak Pak? Oh,
Kebetulan saya dipercaya sama kepala sekolah sebagai kepala program pelajaran normatif dan adaptif. Biasanya itu ngapain aja sih Pak? Apanya tuh? Kegiatannya kayak Oh, selain mengajar. Selain mengajar, mengampu pelajaran pendidikan agama Islam, karena saya sebagai kepala normatif dan adaptif, dia juga memantau dan juga melihat kinerja daripada guru-guru yang mereka mengampu yang termasuk pelajaran normatif adaptif. Terus ya Pak, menurut Bapak nih, karena Bapak posisinya di sini, SMK 54 itu gimana Pak? Kalau menurut saya SMK 54 ini sekolah yang besar ya, gedungnya aja segede gaban, besar. Artinya kami sebagai guru itu mempunyai PR bagaimana agar sekolah yang besar ini menjadi sukses, dikenal oleh semua orang dan bisa berprestasi. Segitu aja Pak. Ada kesan buat 54 nggak Pak? Ke siswa-siswanya? Untuk kesan saya untuk siswa-siswanya ya, yang namanya sekolah SMK atau STM, apalagi di lingkungan kota besar seperti Jakarta Pusat ini, memang tantangannya sangat besar untuk terutama memperbaiki akhlak mereka, karena keseharian mereka itu yang saya tahu ya, karena saya tahu guru agama, ilmu agamanya sangat minim itu. Dan pesan saya untuk mereka, jangan sampai ketika kamu mempunyai kepercayaan itu dan keyakinan itu, jangan sampai hanya keyakinan hanya di bibir saja, tetapi juga harus dibuktikan dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan hati yang direalisasikan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jaga akhlaknya. Terus jangan terbawa oleh lingkungan di rumah, bisa jaga diri. Sehingga ketika kita bisa jaga diri, kita bisa, maksudnya jaga diri itu bisa menjaga nama baik sendiri, nama baik orang tua, dan juga jaga nama baik sekolah, sehingga kamu tidak terbawa arus, terutama di masa modern zaman sekarang ini. Oke, itu aja. Oke, segitu aja dari Pak Ali. Terima kasih. Makasih banyak ya Pak. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak siapa? Saya Adi Wibowo, Posisi Bapak di 54? sebagai guru. Kalau sebagai guru sudah berapa lama di 54? Kurang lebih 2017, 7 tahun. Oh, 7 tahun. Tugasnya? Tugasnya sebagai guru mengajar, ya kan, mengajar di bengkel, di kelas. Kejuruan TKR berarti ya Pak? Kejuruan TKR. Oke. Jadi menurut Bapak, tanggapan Bapak untuk sekolah 54 ini itu apa? Ya, dia sekolah teknik, ya kan, yang memproduksi calon-calon teknisi ya, baik di otomotif, di pendingin, dan di jaringan, komputer jaringan. Harapan Bapak buat 54 itu ke depannya gimana? Semoga semakin di depan, ya, baik prestasi maupun siswanya bisa bersaing di perusahaan. Oke, ya udah. Terima kasih Bapak, maaf mengganggu waktunya. Nah, sebelumnya saya mau nanya nih Pak, nama Bapak siapa? Nama Bapak Dr. Andes Eris Risa Hadi. Posisi Bapak di 54? Sebagai guru produktif, ya, mengajar di TPTU, ya, mengajar mata pelajaran ini sistem integrasi refrigerasi atau SIR. Kemudian di TKR juga sebagai guru TKR itu mengajar SASIS atau PSPTKR. Bapak di sini udah berapa lama?
Bapak pertama kali masuk sini tahun 2016 ya. Jadi kurang lebih sampai sekarang 7 tahun. Ya. Tugas Bapak di sini apa aja? Ya. Bapak tugas ya selain mengajar juga ya waktu itu ya pertama Bapak membantu di bidang kurikulum. Kemudian pernah juga menjabat sebagai ketua program atau kaprok atau juga disebut ketua jurusan di PKR. Itu kurang lebih hampir 2 tahun lah. Kemudian Bapak dipindahkan menjadi kaprok di TKJ ya, jurusan TKJ selama 1 tahun. Nah sekarang Bapak ya mungkin karena umur gitu ya, dan sekarang sebagai guru biasa yang membantu di jurusan aja lah gitu. Tanggapan Bapak atau harapan Bapak buat sekolah ini tuh apa sih Pak? Bapak berharap ya sekolah ini yang pertama mempunyai kelebihan lah dibanding dengan sekolah-sekolah lain. Pengen yang pertama sekolah ini disiplin ya. Karena Bapak lihat awal pertama kali Bapak masuk ke sini, Bapak agak kaget juga. Ya, karena ngelihat kedisiplinan anak-anak agak kurang. Ya, maka Bapak agak keras ya pada saat Bapak ngajar ya. Ini Bapak pernah ngajar kelas menit juga ya. Karena Bapak yang pertama itu disiplin dahulu gitu ya. Karena sekolah maju itu kalau udah disiplin itu apa aja juga bisa berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah di jurusan TPTU kita juga sampai masuk LKS di tingkat nasional. Kemudian juga alhamdulillah kemarin di TKN juga ya istilahnya masuk wilayah ya Jakarta Timur. Alhamdulillah berarti udah ada kemajuan. Kemudian juga sekarang Bapak lihat dari kedisiplinan udah agak berubah. Dalam hal berpakaian, tingkah laku ya. Kemudian semangat belajarnya sekarang udah agak ada perubahan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekolah kita maju ya. Makasih Pak buat waktunya. Udah? Iya udah. Oke. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu dengan siapa? Saya Ibu Intan Aries. Saya sebagai guru produktif TKJ. Di 54 Ibu udah berapa lama? Saya di 54 dari tahun 2021, berarti sekarang sudah 2 tahun. Oh, 2 tahun ya. Tugas Ibu di 54 kan sebagai guru, itu ngapain aja? Guru produktif TKJ, saya kebetulan ngajar kelas 12, ngajarnya ASG, jadi mengenai jaringan, mulai dari sistemnya sampai dengan permasalahannya. Oh, tanggapan Ibu mengenai 54 gimana? Tanggapannya udah mulai bagus, makin lebih baik, makin berkembang juga. Terus sekolahnya juga kan masuk ke salah satu adiwiyata juga ya. Terus anak-anaknya juga prestasinya juga makin maju, makin banyak. Harapan Ibu buat 54 ke depannya? Harapannya semakin maju aja, semakin maju, semakin lebih baik, makin banyak prestasi anak-anaknya dan semakin berkembang. Oke, terima kasih Ibu untuk waktunya. Sebelumnya Ibu namanya siapa? Sutrisnawati. Posisi di 54 sebagai inventaris barang. Udah berapa lama Ibu menjalani pekerjaan di 54? Oh, tugasnya apa aja sebagai tata usaha? Inventaris barang. Tanggapan Ibu mengenai 54? SMP 54 baik-baik aja. Udah. Harapan Ibu buat 54 ke depannya? Semakin lebih baik dan semakin jaya. Amin. Oke, makasih Bu. Maaf waktunya. Mau nanya pertanyaan pertama, siapa namanya? Agustin Hernawan. Posisi di 54 apa? Domain TKR. Udah berapa lama di sini? 7 tahun. Jalan 8. Oh, udah 7 tahun. Tugasnya? Tugas di 54 itu? Kayak misalkan melayani anak yang praktek, pos, memanage barang yang masuk sama Berarti yang mempertanggungjawabkan gitu ya?
Terus tanggapan Mas Agus ini buat 54 itu apa? Untuk di muridnya lumayan ya, bukan bagus ya, lumayan cukup bagus, dan juga ada yang kurang. Kalau untuk Mrs. Cornell masih kurang, banyak yang perlu dirapikan lagi. Oh, oke. Terus harapan Mas Agus buat 54 ke depannya gimana? Maju lagi dan makin jaya. Oke, thank you Mas. Ini nama gua Vija Pandu, ingin mempromosiin sekolah gua. Gua pengen wawancara ini. Nah, nama lu siapa? Tempat tanggal lahir lu? Tempat tinggal lu di mana? Di Jalan Purbantu, Jalan Lintas Depan. Asal sekolah lu? Lu berminat masuk SMA atau SMK? SMK. Gue pengen promosi sekolah gue nih. Sekolah gue tuh di SMK Negeri 54 Jakarta yang sudah terakreditasi A. Di sekolah gue juga ada 3 jurusan, yaitu ada teknik kendaraan ringan, ada teknik komputer jaringan, sama teknik pendinginan dan tata udara. Nah, lu berminat masuk teknik apa nih? KR. Teknik kendaraan ringan. Oke. Lu bisa masuk lewat jalur PPDB, lewat online, atau daftar langsung datang ke sekolah, atau lu bisa lewat gua. Nanti ntar gua yang bilang ke TU-nya kalau lu pengen masuk sekolahan gua. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.